ijazah SD saya yang saya terima sebelum Pak Jokowi lahir saja masih simpan. Sebelum lahir. Iya, Iya, jadi lahir 61. aneh sekali. Ya, jadi aneh sekali kalau lewat sama nggak ada. Jadi tolonglah supaya selesai gitu ya. Nah sekarang Jadi kewajibannya pada mereka Pak, karena ini pidana. Jadi minimal lewat polisi, Jokowi harus menunjukkan ijazah. Egi Sujana bersama dengan mbahnya Kadrung ini, Pak Amin Rais ya, yang dulu pernah berjanji untuk jalan kaki dari Jogja ke Jakarta kalau misalnya Pak Jokowi terpilih. Tapi nyatanya Pak Jokowi terpilih dan dia tidak melakukannya. Ini bukti bahwa Amin Rais ini memang orang yang memang sangat sakit hati kepada Pak Jokowi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Kali ini dia kembali menggoreng-goreng ijazah yang dituduhkan kepada Pak Jokowi sebagai ijazah palsu bersama dengan Egi Sujana. Tak tanggung-tanggung Egi Sujana menemui Amin Rais dan hanya untuk membahas itu. Jadi betapa orang-orang ini memang memiliki rasa iri, dengki, dan dendam yang begitu dalam terhadap Pak Jokowi. Sampai-sampai hal yang tidak masuk akal pun juga masih dijadikan isu, masih digoreng-goreng untuk membangun pelemahan atau mendiskreditkan Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya kira seluruh anak bangsa harus berhati-hati dengan informasi-informasi yang sifatnya hoax. Ini membahayakan bangsa kita, di mana orang tua ini yang seharusnya tampil menjadi pemuka agama atau tokoh bangsa justru kemudian mengacak-ngacak negaranya sendiri, dan ini sekali lagi tidak layak untuk kita, ini sangat tidak layak untuk kita hormati sebagai orang tua. Kenapa? Karena itu tadi, kembali dia berpikir kanak-kanakan hanya untuk kepentingan politik. tiba-tiba Egi Sujana, alat Egi Sujana. Ya. Nah, ini beliau-beliau ini ternyata saya tanya, mereka mau menjenguk Gus Dur ke Baris Krim. Ya, jadi sesungguhnya kan saya kagak. Jadi saya dulu saja ijazah SD saya yang saya terima sebelum Pak Jokowi lahir saja masih simpan. Sebelum lahir. Iya, Iya, jadi lahir aneh, 61. ya, jadi aneh sekali kalau lewat sama nggak ada. Jadi tolonglah supaya selesai gitu ya. Nah sekarang Jadi kewajibannya pada mereka Pak, karena ini pidana. Jadi minimal lewat polisi, Jokowi harus menunjukkan ijazah. nah itu Kalau ini dia nggak very bisa, berarti benar Jokowi itu palsu gitu. iya, iya. Dan Bambang gitu loh. Apa kurang dari himbauan Pak Amin sebagai Ya udah Pak, saya mengimbaunya itu saja ya. Jadi Pak sekarang sudah menjadi perkara pidana. Jadi nanti kalau memang betul-betul harus membuktikan, artinya memang ya sudahlah, kata Pak Jokowi dulu, jadi nggak penting, yang penting kan keahlian. Jadi nggak apa-apa ya, ya sudah gitu. Jadi ya jadi kita ya kita ngalah lah. Adapun rakyat bagaimana, saya nggak perlu alam, saya nggak tahu. Ya, jadi sekarang saya masuk masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bang. Oke, saya kira jelas ya bagaimana kedua orang ini secara khusus ketemu dan hanya membahas Pak Jokowi. Ini merupakan orang-orang, sekali lagi saya pertegas, orang ini orang sakit hati, jangan didengar ocehan-ocehannya. Yang pasti kita tidak tahu apa agenda di belakangnya. Cuma kalau orang menganalisa, pasti agendanya adalah bagaimana melemahkan Pak Jokowi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Tetapi apapun itu, saya kira Pak Jokowi membuktikan baru-baru ini beliau mengumpulkan relawannya se-Nusantara. Itu pun baru perwakilan-perwakilan GBK penuh sesak dan sesak sekali, dan saya kira membuat para kadrung mingkem dan pasti memframing lagi bahwa Pak Jokowi harusnya tidak lagi berpolitik namun mendukung calon-calon lain.
Jadi boleh jadi apa yang dilakukan Pak Amin Rais dan Egy Sujana ini dalam rangka untuk memudarkan isu pertemuan antara Pak Jokowi dengan relawannya, sehingga kemudian isu ini berbalik arah dan hanya membahas soal kejelekan-kejelekan Pak Jokowi di publik. Tapi yang pasti apapun yang disumburkan oleh para kadrung, tugas kami di sini pasti akan selalu menarasikan, meluruskan hal tersebut, bahwa hal itu bukanlah hal yang wajib atau bukanlah sesuatu yang harus diikuti. Seluruh begundal-begundal ini sebaiknya kalau muncul ke permukaan, yakini lebih awal pada saat mau menontonnya bahwa orang ini pasti akan menyemburkan kebohongan alias hoax, karena ini pekerjaannya. Pak Amin Rais ini sejak sakit hati dulu sampai hari ini tidak pernah bagus posisinya, dan saya kira ini karmanya, termasuk Egy Sujana ini yang menjadi penasehat hukum, tetapi penasehat hukum untuk para penyebar hoaks. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.